Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya kalian dalam sehat-sehat saja ya. Semoga itu yang kita harapkan. Nah anak-anak, pada pagi hari ini materi kita adalah PJOK tentang kesehatan, tentang budaya hidup sehat. Terlebih dahulu, Ibu akan perkenalkan nama Ibu, mata pelajaran yang Ibu bawakan, dan asal sekolah Ibu. Baiklah, nama Ibu Dasma Ringsi Daud, SPD, Guru Pendidikan Olahraga dan Kesehatan atau disingkat dengan PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Asal sekolah Ibu, tempat mengajar Ibu ya, UPTD SD Negeri 76 Parepare. Sudah kalian catat semua? Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar dipermudah dan diperlancar dalam pembelajaran kita ini. Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Berdoa selesai. Nah anak-anak, kita akan membahas tentang menjaga kebersihan pakaian. Pada hakikatnya kita telah ketahui bahwa pakaian itu sangat berguna bagi kita, melindungi tubuh kita dari berbagai cuaca. Ya, fungsi pakaiannya melindungi tubuh kita dari berbagai cuaca seperti cuaca panas, dingin, dan hujan. Yang kedua, poin kedua, menjaga kehormatan dan kesopanan diri di hadapan orang lain. Ya. Dan yang ketiga, menambah keindahan pada tubuh kita. Apabila kita keluar sementara udaranya panas, seharusnya kita memakai pakaian pada waktu itu agar tidak terkena sengatan matahari pada tubuh kita. Ya. Dan ketika cuacanya dingin sekali, kita cepat-cepat memakai mantel atau sweater atau jaket sekalian agar tubuh kita terhindar dari rasa dingin yang menggigil. Dan yang ketiga, yaitu terhindar dari derasnya air hujan. Kita mempergunakan yang namanya jas hujan. Jas hujan itu untuk berfungsi untuk melindungi tubuh kita dari air hujan tadi. Nah, macam-macam pakaian. Pakaian yang kita pakai sehari-hari tentunya berbeda-beda sesuai dengan kegiatan yang kita lakukan pada hari itu. Seperti pada waktu istirahat atau mau tidur, kita harus memakai pakaian tidur atau
Yama. Pada waktu hujan, kita harus memakai jas hujan agar tidak terkena air hujan. Pada waktu kita akan ke sekolah atau berangkat ke sekolah, kita harus memakai seragam sekolah seperti putih merah hati, baju batik, dan baju pramuka lengkap. Dan apabila kita akan senam atau olahraga, kita harus memakai pakaian olahraga yang bahannya terbuat dari kain kaus yang dapat menyerap keringat. Nah, setelah itu yang ketiga, kita bahas lagi tentang cara membersihkan pakaian. Kita ketahui aktivitas kita tiap hari, entah itu ke kebun, kemana saja, ya tentunya kita keringat. Dan anak-anak seperti kalian, tentu kalian senangnya bermain ya. Apakah begitu kita kotor, terkena noda? Lantas kita harus mencuci pakaian yang kotor. Cucilah pakaian yang kotor dengan mempergunakan deterjen atau sabun cuci. Kucek sampai nodanya hilang, sampai dakinya hilang. Setelah kelihatan bersih, kita harus memeras agar sabunnya itu tidak ada pada pakaian yang kita cuci tadi. Kemudian bilaslah berkali-kali sampai airnya betul-betul bening. Setelah itu kita peras lagi. Kemudian kita jemur pakaian itu di bawah terik sinar matahari. Terik sinar matahari agar tidak berbau apek ya, agar pakaiannya betul-betul kering. Setelah kering, kita mengangkat jemuran itu, pakaian yang kita jemur tadi, lalu kita rapikan. Cara merapikannya dengan cara setrikalah pakaian, lalu lipatlah dengan rapi, dan kemudian disimpan dalam lemari pakaian dengan rapi. Nah, di sini Ibu sudah sediakan videonya cara mencuci pakaian dengan baik dan benar. Mari simak tayangan berikut ini. Hari ini kita akan belajar mencuci baju. Wah, pasti seru banget kan? Kenapa ya? Kok kita harus belajar mencuci baju? Itu kan pekerjaan mama, Miss. Udahlah, Miss, biar Mbak aja yang ngerjain. Life skill seperti ini perlu kalian pelajari. Kenapa? Bisa saja suatu hari mama butuh bantuan kalian. Ada hal yang bisa kalian lakukan. Misalnya, "Mah, baju-baju mainku aku yang cuci aja deh, Mah. Mama masak aja snack buat aku." Oke guys, tanpa lama-lama, yuk kita belajar bagaimana cara mencuci baju. Yang pertama, kalian harus menyiapkan perlengkapannya dulu. Apa saja perlengkapannya? Ini dia. Oke, kita butuh 2 buah ember, kemudian cairan deterjen, boleh juga bubuk deterjen. Maaf ya, Miss Devi bukan endorse, kebetulan di rumah adanya yang ini. Oke, setelah itu kita butuh juga menyiapkan pewangi pakaian. Jadi pakaian yang setelah kita cuci nanti mau kita rendam dengan cairan ini, cairan pewangi. Kemudian yang terakhir pastinya kita harus siapkan baju kotor yang akan kita cuci. Yuk kita mulai mencuci. Pertama-tama kalian isi dulu salah satu ember dengan air.
Banyaknya air yang kalian isi di ember tergantung banyaknya pakaian yang akan kita cuci. Kemudian setelah diisi air, kita masukkan cairan pembersih baju atau deterjen. Boleh bubuk, boleh juga yang bentuknya cair. Setelah itu, kita masukkan pakaian kotor ke dalam ember yang sudah berisi deterjen. Kemudian pakaian direndam selama 30 menit lah. Sifat dari sabun adalah mengikat kuman sehingga kuman-kuman tadi akan mati ketika dia bertemu dengan sabun. Seperti saat kita mencuci tangan, maka kotoran-kotoran, kuman-kuman yang ada di tangan akan hilang ketika kita mencuci tangan dengan sabun. Begitu juga ketika kita merendam pakaian dengan sabun deterjen, maka kuman-kuman, kotoran-kotoran yang ada di baju kotor tersebut akan cepat hilang. Proses berikutnya, kita kucek-kucek pakaian yang tadi kita rendam. Nah, nih dikucek-kucek. Nah, seperti itu caranya. Setelah selesai mengkucek pakaian, selanjutnya pakaian tadi kita peras. Nah, diperas. Setelah itu, masukkan ke dalam ember yang kosong. Proses selanjutnya adalah kita buang tadi air bekas rendaman, bersihkan dulu. Oke, isi lagi air. Proses selanjutnya disebut membilas cucian. Oke, kita isi air kembali. Nah, terus setelah diisi, kita kucek-kucek lagi pakaiannya. Nah, seperti ini. Setelah itu, kalian peras. Proses membilas ini boleh dilakukan 1 atau 2 kali. Oke, kalau sudah masukkan ke ember. Nah, kita buang ya air bekas bilasan. Selanjutnya kita isi salah satu ember yang kosong dengan air. Nah, nanti ember ini akan kita tambahkan cairan pewangi atau softener. Fungsi dari softener ini membuat pakaian hasil cucian menjadi lebih lembut karena tadi kan habis kena sabun deterjen ya. Nah, nih diisi secukupnya. Oke. Kita pinggirkan. Proses terakhir dalam mencuci adalah dialirkan dengan air mengalir. Jadi, kenapa sifat dari air adalah suci dan menyucikan. Jadi, supaya pakaian yang kita cuci tadi menjadi suci kembali, menjadi bersih kembali, nah harus dibilas di air mengalir. Lihat seperti itu. Nah, setelah itu peras dan masukkan ke dalam ember yang berisi cairan pewangi. Dah. Kemudian kita diamkan sekitar 10 menit sebelum kita jemur. Setelah direndam larutan pewangi, selanjutnya kita kucek lagi, diperas, dan siap untuk dijemur. Oke, saatnya menjemur pakaian. Oh iya, sebelum dijemur, pakaian dibalik dulu. Jadi yang bagian dalam ada di luar, yang luar ada di dalam. Jangan lupa dijepit pakaiannya supaya tidak terbang ketika terkena angin. Kan sayang udah dicuci bersih, terus jatuh. Oke anak-anak, selamat mencoba di rumah.
Boleh kamu coba latihan dengan mencuci sapu tangan atau mencuci kaos dalammu. Boleh, cobalah, berlatihlah. Baik anak-anak, itu saja tata cara bagaimana kita mencuci baju dari awal sampai akhir. Selamat mencoba. Nah, itulah tadi nak video yang ibu tayangkan. Mudah-mudahan anak-anakku dapat mempraktekannya di rumah dan juga meringankan kerjaan ibu di rumah. Jangan lupa anak-anak, kita harus selalu menerapkan protokol kesehatan dengan cara 1. Memakai masker, 2. Mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, dan yang ketiga, menjaga dari kerumunan orang banyak atau menjaga jarak. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Dan semoga anak-anakku dapat membiasakan menjaga kesehatan dan menerapkan setiap harinya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.